Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita dipersatukan Tuhan itu karena Tuhan hadir untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama sedikit belajar siapa sih Yesus yang disembah orang Kristen. Kalau di umat Muslim dikatakan dia adalah Nabi Isa. Isa rohullah. Isa itu lahir dari rohnya Allah. Isa dilahirkan dari perawan suci yang bernama Siti Maryam dan Bapak Yusuf, ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya ketika saya duduk di sana, saya bersyukur sekali bagaimana kalau saudara kami dari kaum muslim ini mendukung keberadaan kami di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya itu karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu pesan, Tuhan datang ke dunia itu untuk mengubah hidup kita. Amin. Mengubah yang seperti apa? Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah diberikan jalan keluar. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu bisa mengubahkan hidup kita, kita yakin Bapak Ibu Saudara, segala jalan yang kita jalani itu dituntunnya, segala jalan yang kita lalui kita disertainya, dan kita tidak akan mengalami yang namanya permasalahan itu berlarut-larut, tapi kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Amin. Baik, kita akan sama-sama di sini dikatakan Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyadari siapa saya, ketika saya bertetangga, saya menyadari saya hanya orang biasa, tidak ada artinya apa-apa. Tapi ketika Tuhan itu mengubahkan hidup saya bisa menjadi kuat menjalani keadaan demi keadaan. Satu perjalanan yang kami lalui bukan perjalanan yang mudah sampai bisa di tempat ini, tapi saya yakin dan percaya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya coba kita akan buka di dalam satu ayat saja. Kita buka di dalam Matius 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara, nanti bagi saudara saya kaum Nasrani bisa dibaca mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-12 di rumah untuk kita menyingkat waktu. Tapi di sini ada satu pesan Tuhan dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus itu ditandai oleh adanya bintang di sebelah timur. Timur niku etan nggih Bapak Ibu Saudara. Etan kuwi kono ya. Banyak sekali orang yang tidak mengerti mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Tapi kita mau belajar ditandai oleh sebuah bintang. Bintang ini menunjukkan bahwa di situ ada bayi Yesus yang lahir. Nah, siapa sih musafir yang pengen melihat Yesus keberadaannya? Dia adalah seorang musafir raja ya dari sebelah timur. Dia ingin hidupnya ini diubahkan oleh Tuhan. Dia melihat sang bayi Yesus ini yang lahir. Bapak Ibu Saudara, perjalanan yang mereka lalui musafir ini untuk dia bertemu dengan bayi Yesus ini yang dilahirkan oleh Siti Maryam, yaitu dari rohnya Allah ya Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menyadari bagaimana persiapan ya kalau kita ini menyambut kelahiran, bahwa dia nanti akan menjadi besar, dia akan menjadi juru selamat umat manusia, dan seluruh umat manusia itu akan diadili oleh mereka. Apa perbuatan kita Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan, apa yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kehidupan itu tidak mudah. Perjalanan yang kita lalui di dunia ini tidak mudah. Kalau orang di luar sana ada yang berkata seperti ini, neng donya kuwi mau ngame ngombe. Ada yang salah mengartikan mampir ngombe ya Bapak Ibu Saudara, mabuk. Ngombene sing membuat
mabuk. Padahal dikatakan mampir. Mampir itu berarti mong sedelo. Cuma sedilut. Lek rodok suwi kuwi jenenge nginep. Bapak Ibu Saudara ya. Lek mampir itu cuman sebentar. Nah, kalau kita tahu bahwa di dunia ini kita hanya sebentar, apa sih yang kita lakukan supaya Tuhan yang kita sembah disenangkan oleh perbuatan kita? Tadi lagu pertama dikatakan, ubah hatiku seputih hatimu, pancarkan kasihmu. Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengubah hati, yang punya hati yang putih itu cuma Tuhan. Gak ada satu manusia pun bisa mengubah manusia lain. Gak ada satu orang pun, bahkan diri kita pun mengubah diri kita ini gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan itu bisa. Ya, Dia bisa mengubah apapun yang tidak ada menjadi ada. Saya pun ketika pemilik daripada tempat ini mengadakan Natalan, Bapak Ibu Saudara, kita cuma mengandalkan Tuhan. Dari segala biaya, segi semuanya itu Tuhan cukupkan. Cukup berarti pas, okay? Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita ini ingin mengadakan sebuah event atau mengadakan sebuah acara, itu pasti kalau orang Jawa bilang itu gupoh. Gupoh apa? Gupoh. Hah? Bukan, gupoh. Gupoh sugo, gupoh. Apa? Ada yang tahu? Sebentar. Gupoh sugo, gupoh. Kan? Kita orang Jawa, Bapak Ibu Saudara. Tapi awake dhewe gak ngerti, ndak apa-apa. Ya. Nah, ketika Tuhan datang mengubah hati kita, apa sih yang diubah melalui hati? Coba yang pertama, tolong. Supaya kita memiliki hati yang percaya, sing perati, sing percaya. Seringkali kita suruh percaya ini sulit apa mudah, Bapak Ibu Saudara? Sulit. Percaya toh, sesok kue bakalnya dadi sugih. Nah, loh, nggak amin? Nah, percaya toh, bakalnya sampean engko oleh mobil. Sing gong duwe omah, percaya toh, sampean bakalnya duwe omah. Ini loh, percaya itu kalau saya boleh belajar, percaya itu iman. Iman itu apa? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kalau iman itu dicocok nih sama keadaan, gak iso cocok. Karena iman itu terjadi oleh karena Tuhan. Ini ya, lek dicocok nih ora bakal cocok. Jadi Tuhan datang ke dunia supaya apa toh? Supaya manungsa kuwi duwe ati sing percaya marang Gustine. Iki lho Bapak Ibu Saudara. Wes Gustimu sapa? Sing mbok sembah sapa? Lah wi percayaan saka jero ati. Next yang kedua, memiliki hati yang rendah. Kalau berkata hati yang rendah, Bapak Ibu Saudara, saya katakan hati yang rendah ini bukan rendahan loh ya, tapi memiliki sikap hati yang merendah. Rendah hati. Orang pernah ya, ibu saya ini matur sama saya, wong lek rendah hati kuwi ditresnani wong. Bener ya Bapak Ibu Saudara. Beda lek karo wong sing sombong.
Orang sombong itu seperti apa? Enek duit ceblok raketok lek wong sombong, Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu ketawa ya. Lek wong sombong mlakune ndanga. Enek duit ceblok ora roh, sombong. Beda kalau rendah hati. Loh, ini kesaksian bener ya tak omongi. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus itu kasih saya hati yang rendah hati. Suatu ketika saya ini nggak punya uang, gak duit belas, arep delok basar ibu-ibu. Loh ora duit kok delok basar, lah anakku ngejak delok basar Loh ini cerita tenang, tak kok bojoku lek ra ngandel. Ya, ketika itu lihat basar di belakang pasar Loak Kaliombo. Nah, tetangga saya ini kecil, namanya siapa? Bukan, anak Mbak Ibu. Nesya. Nah, Bu Yuli melu. Mergane ngerti, Bu Yuli ki mesti nukokne jajan lek ngajak cah cilik. Lah, suatu ketika lah aku melu gak diduiti yang padahal tak gandeng gue saya melu. Delok tak ya, Dek. Loh, iki tenan ibu-ibu, aku disangoni Gusti Allah, Gusti Yesus delok pasar. Aku melaku mburi pasar Loak melangkah. Loh, enek duit 200.000. Jepuk. Alhamdulillah. Lho iki ra bojo tenan. Bapak Ibu Saudara itu. Aku melaku meneh. Loh, 200.000 meneh tak jupuk. 400. Karo gandeng si jenenge Nesya. Loh, aku melaku meneh. Loh, nemu nek 100. Dadi piro? 500. Loh, mlaku nek tak tute, mlaku nek. Nemu nek 100 meneh. Dadi piro? 600. Loh, Gusti sapa iso nyangoni delok basar 600.000. Wah, bayangno, aku wis persoalan mesakne cah cilik arep melu. Akhire wis menjalu sembarang. Anakku sing wis rada gede SMP, sing nyanyi ning kene mau Bu. Dek ngene, "Mah, piro, Mah? Mah, piro?" Mergone abang-abang. Loh, mboke iki njumputi duit abang-abang. Bapak Ibu Saudara, ini ki guyon nggih, tapi nyoto. Awake dhewe iki lek duwe ati rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Wis to, sak susah-susahe sampean, sak loro-lorone sampean lek atimu rendah hati, Gusti marang jawab doane panjenengan. Amin. Ini bagian. Sekarang yang ketiga, hati yang menyembah. Hati yang menyembah. Kalau saya boleh mengupas di sini dikatakan Allah menerima orang yang mau sujud menyembah Dia. Nah, para musafir iki melaku teko adoh orang Majus dikatakan ya, dia ini datang untuk melihat Yesus dalam perjalanan lek adoh golek sangu akeh gak ibu-ibu? Kayak ibaratnya awake dhewe buah ning ngene bayek ngono kae lho. Lek wis kenal api, yo mesti Bapak Ibu Saudara digolek-golek nih. Nggih perjalanan ra etung utang digolek nih. Nah iki. Nah, ketika orang Majus ini datang tapi ki gak utang, ki raja-raja. Sugih iki. Wong sugih sing mempunyai hati yang rendah. Dia ingin melihat bayi Yesus itu supaya karena dia percaya dia akan menjadi besar, dia akan mengadili seluruh umat, dan dia akan menjadi panutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia yang akan menyelamatkan hidupnya. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini ketika datang ya teko adoh mampir ning nggone kerajaan jenenge Raja Herodes. Dipeseni dengan pesan yang saya baca tadi. Ketika engkau pulang ya, dia ndak boleh, malaikat datang, ketika engkau pulang engkau nggak boleh mampir neh nyanggone jenenge Herodes. Nah, Bapak Ibu Saudara, nyapo soalnya Herodes iki raja sing jahat.
pengen mateni bayi-bayi, dhek wedi kerajaane kuwi kalah. Nah, seberapa banyak seringkali kita iki awake dhewe mateni kancane, awake dhewe mergo arep dikalahne. Awake dhewe lek iso mateni tanggane. Ya, banyak ya. Tapi kenapa sih Tuhan kasih kita punya hati yang menyembah? Hati yang menyembah ini punya hati yang suci. Karena ketika kita berdoa, ketika kita sembahyang menghadap Gusti, itu hatinya harus suci. Baru kita bisa menyembah. Tanpa kita memiliki hati yang putih, hati yang suci, kita tidak bisa bertemu dengan yang namanya Allah, ya, yang namanya Tuhan. Karena Dia ini adalah suci, kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyadari wong wedok iki nggone ngamuk, bener ndak? Lek bapak-bapak nggone apa ibu-ibu? Hah? Nggone apa? Jarine nggone diamuk. Mosok to ibu-ibu kuwi elek banget? Mboten nggih? Wah, awake dhewe iki apik, tapi mesti diarani elek. Ora apa-apa, punya hati yang rendah. Supaya apa? Supaya hati kita bisa menyembah Tuhan. Loh, Bapak Ibu Saudara, ketika menyembah Tuhan ini, Tuhan yang kita sembah, pasti Tuhan akan berkata, "Olah, Nduk, Jul kowe butuh apa to?" Butuh akeh Gusti. Pasti kayak gitu ya. Kalau kita datang sama Tuhan kan tidak ada batas. Ketika nyembah, aku butuh bayar kuliah anakku iki mau lho sing luwung mblegenduk kuliah nang Jakarta. Nah, paling kayak gitu. Aku ya butuh apa? Butuh bayar iki, butuh mangan, butuh iki. Tapi gak selalu nemu turun dalan. Bapak Ibu Saudara ya. Ya wae kerja karo tanganmu. Tapi sampai saat ini Tuhan selalu tolong kehidupan saya. Selalu saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, ya. Ketika saya sama mbak sebelah saya ini, lek awake dhewe gablok-gablokan cerwito Bapak Ibu Saudara, padahal iki yo cek tas kenal, tapi sudah kayak saudara. Lah aku ngene, "Bu, napa seharian brambang mboten?" "Ora, Mbak." Isin, masa to yul kowe iki tangga cetas penjaluk. Tapi aku gak njaluk, tapi diwehi. Aku pe tuku terasi, tuku brambang gene. "Mbak, kilonya tak wehi." Loh, apik Bapak Ibu Saudara. Orang yang baik pasti mendapatkan kebaikan. Dadi omong apik sampean kalih kula supaya iso nyembah marang Gusti. Lanjut 4. Hati yang berkemurahan. Dalam Matius 2 ayat 11b di situ dikatakan pun mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Lah musafir sing lunga adoh wau sing ajeng ngendangi bayek, Bapak Ibu Saudara, itu membawa persembahan corane nggawa buan diparingne. Persembahan emang oke, emas, biu, kemenyan dan mur. Nah, Bapak Ibu Saudara, emas ini berbicara sesuatu yang sangat berharga. Kemenyan ini bisa berbicara tentang dupa atau doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan mur itu, Bapak Ibu Saudara, dia berbicara tentang sesuatu pemberian yang terbaik yang diberikan untuk Tuhan. Dan kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, apa sih yang sudah kita berikan, datang Gusti sing maringi nyawa. Sedaya diparingi nyawa nggih? Ambekane gratis. Gratis. Tangannya gratis. Kakinya gratis. Ngono lek enek wong njaluk tulung lho. "Mbak,
Tolong ya banku gembos, hambuk aku ternone pasar. Bi aku ruwepot jek masak arep umbah-umbah, arep mbakarne apa piteke bojoku, enek pesenan, enek ngene. Ngoten mboten awake dhewe. Loh, padahal angsal saking Gusti Kenapa judulnya hati yang berkemurahan? Tuhan itu murah hati sama kita. Buktinya murah hati apa? Ini loh, ya, dikasih nyawa pagi bangun, loh iso melek motone gratis, iso ki loh, iso ngomong gratis. Jadi dipergunakan yang baik supaya yang gratis ini tetap bisa kita nikmati. Kita punya kemurahan, yaitu yang dari Tuhan. Tuhan hadir itu untuk mengubahkan kita, memberkati kita, memberikan segala yang kita perlukan, menyembuhkan sakit kita, mengatasi setiap permasalahan kita. Jadi lek dadi anake Gusti kudu padha karo Gusti nih. Gustine apik, anake kudu apik. Nggih, lanjut 5. Hati yang taat. Taat itu gampang atau susah? Saya pernah waktu saya sekolah di Semea Muhammadiyah, saya dapat pelajaran yang namanya fikih. Nah, ya, harus Nah, saya punya guru ini, Bapak Ibu Saudara, orangnya baik sekali, namanya Pak Tris, ya. Di situ nggak tahu sekarang sudah ngajar apa enggak, karena saya sekolah itu di tahun 93. Wes tua. Dan ketika itu, kenapa saya bisa sekolah di sana? Karena orang tua saya bangkrut, nggak bisa nyekolahkan saya. Ada seorang haji namanya Pak Faujan, dia menolong. Bagaimana nilai rapot saya ini layak ditolong ndak untuk saya disekolahkan. Tapi saya harus manut sekolah di nggonane Muhammadiyah. Saya nggak berpikir panjang karena yang saya butuhkan pendidikan. Saya diajari, saya nggak boleh membedakan ras, agama. Karena agama semua mengajarkan baik untuk kita menyembah Tuhan, berbuat yang baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu hal, Isa itu mengajarkan, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada surga kecuali melalui Isa alaihissalam. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, satu hal itu yang boleh memberikan pengertian kepada saya bahwa saya harus turut dan taat tentang ajarannya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyadari saya taat, tidak mudah perjalanan yang saya lalui. Saya pernah bekerja di Jakarta, berpisah dari suami, kurun waktu kira-kira hampir 10-13 tahun, baru bertemu lagi bersatu dikarenakan saya sakit. Ketika sakit, perusahaan tidak mau menerima kita. Tapi bojoku gelem nampa aku. Untungnya mergone aku ayu, Bapak Ibu Saudara. Lan jajal lek aku semelohe, ora ditampa kan ngalih, Bapak Ibu Saudara ya. Enggak, ini hanya intermezzo. Dan satu hal, Tuhan itu mengajarkan bahwa saya harus bergantung penuh hanya kepada Dia. Kadang kita ndak bisa, kalau ada peribahasa swarga nunut neraka katut, wegah lek aku. Jo gelem ibu-ibu. Ya, swarga nunut oke, neraka katut budal dhewe. Ya ada. Nah, apakah yang taat ini harus taat kepada suami? Kalau kita ditindas awake dhewe nuwun sewu. Nuwun sewu, Pak. Ya, ngoten nggih ibu-ibu. Tapi ketaatan yang kita
miliki ini taat kepada pencipta kita, taat kepada Gusti sing maringi sembarangan marang awake dhewe kuwi mau. Lah lek sampean taat marang Gusti, taat karo bojo gampang, taat sama orang tua mudah. Tapi kalau yang tidak kelihatan, yang namanya Tuhan itu kita tidak bisa taat. Kita tidak mungkin kita bisa taat sama suami, kita tidak bisa taat sama orang tua. Lanjut terakhir yang keenam. Ada entek bae pisan kali aku sampun selesai. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang boleh kita tahu ya, apa sih yang kita harus lakukan. Natal itu ternyata untuk semua umat. Natal itu mempersatukan kita dengan saudara kita yang lain. Natal itu bisa menjadikan berkat buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari kehidupan kita tidak tahu sampai kapan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ini ngantar ambil SIM anak saya bertemu dengan direkturnya suami saya. Dia kayak gak kenal ambek aku, mergone suwi gak ketemu. Dulu saya kan rajin jemput bojoku, karena mek duwe motor siji, budal tak terne mulai tak papak. Nyapa kok ngono? Ben gak menggok. Ora ibu-ibu, mergone cuma sitok montore. Nah, ketika saya ketemu Pak, karena tak kira dia wis tuwek, ket biyen nyelukku Pak. Tibake umure gak jauh beda mbek bojoku, lha dhek ketok tuwek wisan. Rasaku tuh sopo, tak buka masker saya. Ternyata itu pertemuan terakhir saya sama dia. 1 minggu berikutnya, ketika saya diundang Natal, suami saya dapat kabar dia masuk ICU. Dilanjut lagi dapat kabar dia pasang ring jantung. Loh, besoknya lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kapan kita harus menghadap pencipta kita. Ubah hati kita supaya kita layak untuk kita bertemu dengan dia. Amin. Nah, perjalanan kita di tahun ini sudah memasuki tanggal selawe. Selawe niku selangkung kui 25. Berarti untuk meninggalkan tahun ini kurang 6 dino. Nggih, leres nggih. Dalam 6 hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita pergunakan yang baik. Kita minta Tuhan itu menuntun kita di tahun 2023 sampai selesainya. Minta Tuhan sertai aku, Tuhan tuntun jalanku, Tuhan apapun yang terjadi sertai. Pasti kalau bersama dengan Tuhan hasilnya oke.